Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada saat ketika beliau Mursyid oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendidik kita melalui ajaran Thariqah Sufiyyah. Mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniai usia yang panjang dan kesehatan yang berlimpah. Dalam acara sambutan pelantikan ranting organisasi Sufiyyah Kecamatan Jombang, yang insya Allah pada pagi hari ini ada 9 ranting. Untuk selanjutnya marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang kita tujukan kepada pahlawan yang telah gugur mendahului kita, pahlawan pergerakan kemerdekaan dan pahlawan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, mengheningkan cipta mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaka la habbul ardillahi ilayya wa innaka la habbul ardillahi ilallah walaula anna ahlaka akhrajuni minka ma kharajtu. Sumpah jati diri bangsa, Sumpah jati diri bangsa, kami warga negara Indonesia bersumpah, kami warga negara Indonesia bersumpah, satu, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia, satu, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia dimanapun kami berada. dimanapun kami berada. Dua, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia, Dua, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia kapan saja, dalam keadaan apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 8 kesanggupan warga Thariqah Siddiqiyah. 8 kesanggupan warga Thariqah Siddiqiyah. Kami warga Thariqah Siddiqiyah. Kami warga Thariqah Siddiqiyah. 1. Sanggup bakti kepada Allah Ta'ala. 1. Sanggup bakti kepada Allah Ta'ala. 2. Sanggup bakti kepada Rasulullah. 2. Sanggup bakti kepada Rasulullah. 3. Sanggup bakti kepada orang tua, ibu, bapak. 3. Sanggup bakti kepada orang tua, ibu, bapak. 4. Sanggup bakti kepada sesama manusia.
manusia. 4. Sanggup bakti kepada sesama manusia. 5. Sanggup bakti pada negara Republik Indonesia. 5. Sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia. 6. Sanggup cinta tanah air Indonesia. 6. Sanggup cinta tanah air Indonesia. 7. Sanggup mengamalkan Thariqah Siddiqiyah. 7. Sanggup mengamalkan Thariqah Siddiqiyah. 8. Sanggup menghargai waktu. 8. Sanggup menghargai waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Putus asa dari rahmat Allah, putus asa itu mengatur hukumnya. Jangan putus asa dari rahmat Allah, putus asa itu makhluklah hukumnya. Hidup putus asa terangkat oleh Allah, sesatlah jalannya dari jalan Allah. Hidup putus asa terangkat oleh Allah. Silaturahmi pada ini, di mana acara keagamaan kami yaitu sebagaimana berbeda dan akil pagi, yaitu lausaran mensyukuri bagaimana lausan dulu. Yang pertama, yang kedua, kesatuan pemilikan mengurus Dewan Perwakilan Nanti Organisasi Ketiga Tingkat Desa secara menjelang. Insya Allah ada 9 desa atau 9 nanti dari 20 desa di Kalimantan Tengah. Terus yang ketiga juga kesatuan ulang tahun organisasi Siddiqiyah yang ke-25 tanggal 30 Rajab tersebut. Mudah-mudahan dalam kami dengan adanya acara ini membawa manfaat besar bagi kita semuanya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibalah kita pada puncak acara dari panggilan pengurus Dewan Pimpinan Satu Organisasi Siddiqiyah Sekecamatan Jombang periode 2026 sampai 2031. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini Ahad Kliwon pada tanggal 29 Rajab 1447 Hijriah 18 Januari 2025 Masehi, dengan untuk nama-nama yang saya sebut, yang kami sebutkan tadi, mohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saudara-saudari mengikuti kalimat-kalimat pelantikan yang akan saya baca ini, terlebih dahulu saya sampaikan beberapa hal. 1. Persiapkanlah kesabaran saudara-saudari bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas organisasi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ikutilah kalimat-kalimat pelantikan yang akan saya baca ini dengan pelan-pelan,
penuh keinsafan. Nanti dengan selesainya ayat-ayat yang dibacakan ini bersama-sama, maka saudara-saudari telah dilantik resmi sebagai pengurus organisasi tingkat ranting tingkat desa Dewan Pimpinan Ranting pada periode yang telah ditentukan. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallahu la ilaha illahu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Wal malaikatu wa ulul ilmi Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan jujur menginginkan luhur supaya ajar kepada kesedihan kamu sekali di Nusantara di bumi Indonesia. Maka pada hari ini kami ucapkan selamat kepada para pengurus yang telah dilantik dari beberapa desa tadi. Bapak Ibu yang itu ya, kalau sama akan meskipun kalian ketua DPD juga bahwa besok tanggal 30 Rejab itu ulang tahun organisasi Sidikiyah sing kepinten loh. 25. Jadi itu berdirinya tahun ini ya, tahun 2001. Perlu diketahui bahwa beliau sang mursyid Sidikiyah yang dijalankan adalah mengikuti jejak-jejak yang telah dijalani oleh Rasulullah SAW. Ini orang yang sendiri paksa terus dilatih oleh Mas Agus. Itu sih kalau paksa. Umami juga ada paksa, tapi ini pun harus paksa. Memang kebaikan itu harus dipaksakan. Bukan berapi-api. Itu itu. Aja nopo visinya Partai Sidikiyah. Setiap organisasi mesti ada visi kalian misi. Mau buat pasisian. Visi itu sebuah harapan jangka panjang. Misi itu tahapan untuk mencapai visi. Itu namanya misi. Visinya adalah organisasi itu organisasi sosial keagamaan, agama Islam yang bersifat tasawuf, yaitu menunggangnya keimanan dan kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi guna melaksanakan ibadah tasabuhan atas nikmat besar lahirnya sang mursyid Sidikiyah Abu Bakar Syekh Muhammad dan acara yang kedua pelantikan dan peresmian pengurus organisasi Sidikiyah tingkat ranting tingkat desa. Paling mengurusi Toreko Sidikiyah, mengurusi warga Sidikiyah dengan kegiatan Torekoan Sidikiyahnya itu bergampang, banyak kendala, banyak hambatan.
Karena hampir seluruh, bukan hampir, seluruh nabi-nabi Allah, Rasul-Rasul Allah yang jumlahnya 124.000, pekerjaannya hanya satu, memperjuangkan kalimatul haq la ilaha illallah. Nek dengan pun terlibat ngurusi ngapunten sami mawon panjenengan gadhahi penggawean para nabi, para rasul, orang-orang pilihan Allah, orang-orang mulia di sisi Allah. Berangkat dari sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Surat Al-Maidah ayat 3 ini menjadi surat terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah beberapa saat beliau sakit, kemudian wafat. Ada rahasia besar di balik satu ayat itu mencakup segalanya. Karena di situ Allah Ta'ala berfirman, pada hari aku sempurnakan bagi Muhammad dan pengikut agama Muhammad. Pada hari aku cukupkan segala nikmat yang aku limpahkan kepada Muhammad dan pengikut. Dan pada hari itu aku ridho kepada Muhammad dan pengikutmu, Islam menjadi agama. Jadi agama Islam ini agama yang sudah disempurnakan, sudah dicukupkan dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ini dijelaskan dalam hadis Nabi. Jumlah hadis Nabi itu ratusan ribu, ya. Cuma ada hadis-hadis pokok yang dikumpulkan oleh seorang ulama besar, julukannya itu alama. Alama itu alimi wong alim, orang Jawa, khususnya daerah Sumatera Banten. Namanya Syekh Nawawi Al-Badani. Ini imam besar di Masjidil Haram waktu itu masih dalam wilayah itu sebelum Perang Dunia Kedua. Beliau menjadi guru besar itu. Tidak disangka ternyata ada beberapa ulama Indonesia yang menjadi gurunya para ulama seluruh dunia yang ada di Arab saat itu, termasuk Syekh Nawawi Al-Badani. Ini menyusun sebuah kitab kecil ringkasan dari hadis-hadis sebelumnya, ditularkan hadis-hadis pokoknya saja sejumlah 42 hadis terangkum dalam sebuah kitab namanya Arba'in Nawawiyah. Ini kitab pokok-pokok agama. Di hadis nomor 1 menerangkan yang paling fundamental, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu, amal itu harus diawali dengan niat. Walikulli muridin manawa, dan tiap-tiap manusia itu tergantung niatnya, tiap-tiap usaha itu tergantung. Nah, di hadis nomor 2 itu menerangkan tentang kesempurnaan agama Islam. Sebagiannya saya menceritakan saja. Suatu saat Nabi mendatangi seorang tamu, manusia, terlihat manusia, para sahabat tidak mengenalinya. Yang tahu persis sangat kelihatan kenal dan akrab dengan Nabi. Hadis tersebut diriwayatkan sahabat itu, ini sahabat Umar berkata, menurut pandangan sahabat Umar, orang itu tidak terlihat tua, tidak terlihat muda, rambutnya hitam, tampan, rapi, tidak nampak dari perjalanan jauh. Dan di situ terjadi interaksi pertanyaan tanya jawab. Orang tersebut tanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tunjukkan kepadaku soal Islam. Nabi langsung menjawab, antasadu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa tuqimu sholata wa tu'tiya zakata wa siyam fi Ramadan wa tu'ti ila baiti di dalam satu ayat saja. Yang dinamakan rukun Islam itu adalah dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat,
menunaikan zakat fitrah, puasa wajib di bulan Ramadan, pergi haji bagi yang mampu membiayai perjalanannya. Rupiah itu bener nih, sodata bener Muhammad. Sobat berteman gue ya, ini mau kita kota begini gitu ya. Kedelum ya Nabi. Dan kemudian dilanjutkan lagi, ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, ceritakan kepada soal iman. Antum billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bi qadri syarri wa ghairihi. Yang dinamakan iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi-nabi Allah, hari akhir dan takdir Allah baik. Dan yang ini makanya saudara bener Muhammad itu semakin daerah kalau saudara itu jadi ngomong gitu. Kan Nabi kalau dijawab bener gitu, begini gitu. Akhirnya yang ketiga tanya lagi, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, ceritakan kepada soal ihsan. Nabi dawuh anta Allah anak tahu, fa ilam takun tahu, fa innahu yaraka. Beribadahlah seakan-akan melihat Allah. Jikalau kamu tidak mampu melihatnya, sesungguhnya Allah melihat. Yang pertama Yusufata benar Muhammad. Setelah tanya soal hari akhir dijawab Nabi, kemudian orang tersebut pergi. Dengan penuh keheranan para sahabat ini derek. Oh, jadi Nabi itu menceritakan, Fa'lam ketahuilah anahu Jibril. Sesungguhnya yang datang tadi medo-medo prosofi sebenarnya malaikat Jibril. Antara menyualimu datang kepada semua itu mengajarkan tentang kesempurnaan agama. Jadi sempurnanya agama Islam itu di tiga rukun: satu rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 12. Kemudian bagaimana supaya kita ini bisa sampai pada kesempurnaan agama Islam bagi penganutnya, sampai pada keridhaan Allah? Otomatis harus tiga-tiganya dijalankan. Tidak boleh hanya mengambil dari sisi imannya saja sampai muncul aliran kepercayaan. Allahumma ya qadil khafiyana, Allahumma ya mujib Allahumma ya rafi'atal jamaah, Allahumma ya kafiyal hikmah, Allahumma ya dafi'atal jamaah, Allahumma ya syafiyal amr, Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma akrimna wa la tuhinna, Allahumma asirna wa la tu'assir alaina, Allahumma a'tina wa la tukhatimna, Allahumma abdina wa berdoa. Allahumma ya karim nas'aluka an tuhyina wa tumilana wa tarasana ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah muhlisina wa walidina wa ahbabana wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin.
warahmatullahi wabarakatuh.